is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini, terdapat 11 formasi CPNS yang terbuka untuk semua jurusan. Apa saja 11 formasi tersebut? Yuk simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Formasi CPNS terbuka untuk semua jurusan. Bagi kamu yang hendak menjadi pegawai negeri sipil dan ingin mendaftar, kamu dapat menggunakan kesempatan ini. Kamu juga bisa menjadi salah satu pendaftar di antara 11 formasi CPNS yang dibuka untuk semua jurusan tersebut. Yang pertama, formasi analis kebijakan. Jabatan fungsional analis kebijakan merupakan salah satu jabatan strategis, sehingga diperlukan persyaratan khusus secara individual maupun proses penyeleksian yang ketat. Terdapat beberapa tahapan dari proses kelengkapan administrasi dan persyaratan. Tes kemampuan analis berbentuk tes tertulis, serta tes wawancara. Seorang analis kebijakan diwajibkan memenuhi kedua kemampuan dasar, yakni kemampuan analis dan kemampuan politis. Kemampuan analis ialah kemampuan yang harus dimiliki seorang analis kebijakan dalam menghasilkan informasi kebijakan publik yang berkualitas. Sedangkan kemampuan politis adalah kemampuan pejabat analis kebijakan dalam melakukan advokasi informasi kebijakan publik yang dihasilkan. Yang kedua adalah formasi perencana. Berdasarkan pada Permenpan RB nomor 4 tahun 2020 tentang jabatan fungsional perencana, bahwa yang dimaksud perencana adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas teknis perencanaan pembangunan di instansi pusat dan daerah. Tugas jabatan fungsional perencana adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Selanjutnya, formasi yang ketiga adalah auditor. Jabatan fungsional auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga, dan atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keempat yaitu formasi pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Tugas jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi review, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan. Tugas jabatan fungsional formasi yang kelima adalah penggerak swadaya masyarakat. Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui pergerakan keswadayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian yang berkelanjutan. Jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat dalam kategori keahlian adalah jabatan fungsional yang mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pemberdayaan masyarakat. 6. Widya Iswara. Jabatan fungsional Widya Iswara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi yang berkedudukan di lembaga penyelenggara pelatihan pada instansi pemerintah.
Jabatan fungsional Widya Iswara termasuk dalam klasifikasi atau rumpun jabatan fungsional pendidikan lainnya. Tugas dan jabatan fungsional Widya Iswara adalah melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN. Formasi yang ketujuh adalah peneliti. Untuk jabatan fungsional peneliti adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan atau kajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, kajian instansi pemerintah. Berikutnya, formasi yang ke-8 adalah pekerja sosial. Jabatan fungsional pekerja sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tugas jabatan pekerja sosial yaitu melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, evaluasi, terminasi, dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut. Berikutnya yang ke-9 adalah formasi penyuluh sosial. Jabatan fungsional penyuluh sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Dan formasi yang ke-10 adalah perekayasa. Jabatan fungsional perekayasa adalah pegawai negeri sipil yang melakukan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi dan layanan teknologi. Jabatan fungsional perekayasa termasuk dalam rumpun penelitian dan perekayasaan dan merupakan jabatan karir PNS. Dan formasi yang ke-11 yaitu pemeriksa. Jabatan fungsional pemeriksa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diduduki oleh pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.